saudara, kembali bersama dengan saya Pendeta Ledison Sadi. Doa dan harapan saya di hadapan Allah, di hadapan Tuhan Yesus Kristus, agar saudara yang menonton video ini tetap dikaruniakan kesehatan, dilindungi dan dipelihara oleh Allah di dalam kuasa darah Yesus Kristus, agar saudara tetap mengalami sukacita setiap hari, supaya saudara dapat menebarkan kasih Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar, sehingga melalui kehidupan saudara nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya bagikan terdapat di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 10. Firman Tuhan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah suatu nyanyian kemenangan di mana iblis dikalahkan, sehingga iblis tidak punya hak di sorga lagi. Iblis tidak punya tempat di sorga. Ia telah dilemparkan, dibuang ke bumi. Ia tidak layak lagi berada dalam kerajaan sorga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dan di sini Alkitab mengatakan bahwa ia dilemparkan ke bumi, itu berarti bahwa dunia ini berada selalu dalam teror. Dunia ini selalu berada dalam ancaman yang sewaktu-waktu di mana iblis dapat mengobok-obok dunia ini. Iblis dapat menghancurkan dunia ini melalui manusia-manusia, melalui orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itulah sebabnya saudara perlu sebagai orang percaya senantiasa kita harus selalu berjaga-jaga dan selalu waspada dalam menjalani kehidupan ini. Selalu memiliki pikiran Kristus sehingga kita berada dalam kasih karunia Allah senantiasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat Alkitab lebih jauh lagi. Ketika iblis dibuang ke bumi, ia tidak akan pernah tenang. Ia tidak akan pernah bersantai-santai. Ia terus berjuang, ia terus bekerja sampai hari ini. 1 kali 24 jam ia terus bekerja untuk mempengaruhi banyak orang, supaya banyak orang bersama-sama dia berada di dalam suatu penghukuman abadi. Saudara, selama iblis belum ditahan, dalam kitab Wahyu berkata, di mana pada waktu kerajaan 1000 tahun memulai, di situ iblis ditahan untuk sementara waktu, sehingga dalam kerajaan 1000 tahun manusia boleh hidup dalam damai dan sejahtera. Tidak ada gangguan-gangguan dari iblis, tidak ada persoalan-persoalan dari iblis, karena iblis ditahan. Iblis pekerjaannya ditahan sehingga keadaan manusia dalam keadaan sentosa. Tetapi masa kerajaan 1000 tahun selesai, iblis dilepaskan lagi untuk menggoda manusia dan untuk mempengaruhi manusia, supaya manusia sama-sama masuk di dalam penghukuman yang benar-benar yang disebut penghukuman terakhir. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sebagai orang percaya saat ini kita berpegang teguh pada kebenaran firman Allah, sehingga kita tidak mudah disesatkan, tidak mudah dipengaruhi oleh berbagai-bagai pengajaran-pengajaran yang telah masuk di dalam gereja dan yang telah mempengaruhi banyak orang, sehingga banyak orang menganggap suatu pelajaran itu seolah-olah baik, seolah-olah suci, tetapi kehidupan pada akhir dari pelajaran itu adalah kebinasaan. Itulah sebabnya mari kita terus berpegang hanya kepada Alkitab. Alkitab adalah firman Allah yang diyakini oleh orang Kristen, yang diyakini oleh orang-orang yang menerima Kristus, suatu wahyu Allah yang sempurna, dan tidak ada kitab lain lagi yang bisa setanding dengan Alkitab. Maka kita perlu memegang ini. Firman Tuhan ini adalah senjata yang ampuh, yang mampu untuk mengalahkan iblis. Saudara,
di dalam kehidupan kita sehari-hari banyak hal yang terjadi, yang bisa sewaktu-waktu terjadi, yang membuat keresahan, membuat kericuan dan kekacauan. Tetapi dalam segala sesuatu kita harus meyakini bahwa perlindungan Allah bagi orang-orang percaya selalu cukup. Yang menjadi persoalan saat ini, saudara, banyak orang Kristen telah mengalami suatu tuduhan-tuduhan yang sangat luar biasa, di mana iblis mendakwa banyak orang Kristen, sehingga banyak orang yang sudah percaya kepada Yesus mengalami kebimbangan di sini. Banyak orang yang tidak berdaya ketika didakwa oleh iblis akan dosa-dosa yang pernah dia buat. Ketika iblis mendakwa orang percaya, kadang mereka tidak lagi meyakini akan firman Allah. Mereka lebih berpegang kepada perkataan-perkataan iblis. Saudara, perkataan iblis yang menyampaikan fakta-fakta dosa yang pernah saudara buat, yang pernah saya perbuat dahulu kala, dahulu waktu kita belum percaya, maka dosa-dosa itu ditimbulkan oleh iblis, dan itu dipakai sebagai alat atau senjata iblis yang paling ampuh untuk melemahkan iman banyak orang. Bahkan orang yang sudah menjadi hamba Tuhan pun kadang mengalami kegoyahan di sini. Banyak orang yang guncang ketika kehidupannya dibuka oleh iblis dan disampaikan oleh iblis, padahal dosa itu dia sudah akui, tetapi dia masih terganggu akan dosa-dosanya. Itulah banyak orang Kristen saat ini menganggap bahwa dia belum diampuni, padahal dia sudah berkali-kali memohon pengampunan, sudah berkali-kali meminta pengampunan dari Allah akan dosa yang sama, tapi dia terus masih merasa bersalah akan dosa yang pernah dia buat, yang sudah dia tidak lakukan lagi. Ini yang disebut dakwaan iblis. Ini yang disebut tuduhan iblis. Ingat, Alkitab berkata dia mendakwa siang dan malam. Itu berarti bahwa tidak ada waktu santai untuk iblis, tidak ada waktu bersenang-senang untuk iblis, dan kesukaan iblis dan aktivitas iblis hanya untuk melemahkan iman orang percaya. Itulah sebabnya kita harus memakai firman Allah. Firman Allah kita perlu baca baik-baik. Firman Allah perlu kita renungkan baik-baik. Sebagaimana iblis bekerja 1 kali 24 jam dan dia bekerja siang dan malam, maka Alkitab juga mengajarkan kita, Tuhan mengajarkan kita untuk merenungkan firman siang dan malam. Sehingga di dalam peperangan roh kita memiliki amunisi yang cukup, kita memiliki persenjataan yang cukup untuk melawan segala tipu muslihat iblis. Alkitab mengatakan bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan pemerintah-pemerintah, melawan penghulu-penghulu, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini. Itu yang kita lawan. Perlawanan musuh kita bukanlah darah dan daging, tetapi roh-roh yang mempengaruhi, yang dapat memakai orang-orang tertentu untuk menyesatkan banyak orang. Saudara, iblis yang merasuk seseorang sehingga seseorang tidak bisa dikendalikan, dia berekspresi yang kejam dan lain sebagainya, itu iblis yang murahan, saudara. Iblis yang perlu ditakuti, yang perlu diwaspadai adalah di mana iblis itu memakai logika manusia, di mana logika manusia dipakai seolah-olah sesuatu hal yang masuk akal, yang cocok, yang dapat diterima oleh akal. Namun itu sama sekali membuat iman kita menjadi lemah, itu membuat iman kita tidak berdaya, itu memperhitungkan iman seseorang kepada Tuhan. Saudara harus waspada di dalam semuanya ini. Itu yang harus kita waspadai, saudara. Banyak orang yang saat ini dipenuhi dengan segala pikiran-pikiran yang menghantui dirinya sendiri. Mari kita hanya bisa bebas dari tuduhan setan, kita hanya bisa bebas dari segala serangan-serangan iblis ketika kita meyakini firman Allah. Saudara, banyak orang masih dalam keadaan bersalah. Kenapa? Karena mereka tidak meyakini firman Allah. Saudara, iblis ketika kita berbuat dosa, iblis mencatat semua dosa kita dan itu dipakai untuk mendakwa siang dan malam. Tetapi bagaimana kita sebagai orang percaya? Peganglah firman Tuhan.
dosa yang telah kita lakukan dan dosa yang telah kita akui, tetapi kita tidak melakukannya lagi. Ketika itu datang kepada kita, iblis mendakwa, percayalah pada firman. Jangan percaya pada perkataan-perkataan setan. Alkitab mengajarkan, jika kamu mengaku dosamu, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala kesalahanmu. Inilah suatu pekerjaan Allah. Dia mengampuni segala kesalahan kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan itu selesai ketika kita menyelesaikan hari itu di hadapan Allah dengan penuh kesadaran, dengan penuh penyesalan atas dosa yang kita buat. Lalu kita mohon pengampunan, kita bertobat terhadap dosa itu, kita tidak lakukan. Dan kalau ada iblis datang menyerang dengan dosa yang pernah kita buat, katakanlah kepada iblis, hai iblis, engkau telah kalah. Firman Allah mengatakan bahwa dosa saya sudah diampuni. Tuhan sudah mengampuni saya. Saudara, jangan percaya perkataan iblis. Perkataan iblis mengganggu hati dan pemikiran. Perkataan iblis membuat iman menjadi lemah. Percayalah firman. Firman itu menghidupkan iman. Firman itu menguatkan kita. Sehingga di dalam menjalani kehidupan, kita hidup setiap hari dalam kemenangan. Hidup dalam kebebasan. Penuh sukacita. Penuh dengan gairah ilahi untuk berdoa, untuk membaca firman. Tetapi orang yang masih hidup dan mau terus menerima informasi-informasi atau perkataan-perkataan dari iblis yang ditransfer di dalam pemikirannya, doanya tidak tenang, hidupnya tidak sejahtera, ia tidak bisa berada dalam hadirat Tuhan dengan baik. Tetapi kita yang sungguh-sungguh berpegang kepada firman, kita akan berdoa dalam sejahtera. Kita akan memuji Tuhan dalam sejahtera. Kita akan menyembah dalam sejahtera. Kenapa? Sebab kita dibebaskan. Firman Tuhan mengatakan, kamu mengenal kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan ketika kita memiliki kemerdekaan dari Kristus, maka kita menjalani hidup ini dengan baik. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada masalah, itu bukan menjadi persoalan, tetapi itu menjadi suatu batu loncatan untuk kita maju terus semakin mulia di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, tetap meyakini firman Tuhan, dan jangan percaya dakwaan-dakwaan iblis. Hiduplah dalam kebenaran Allah, maka kita akan terus, saudara dan saya akan terus mengalami kebebasan, sukacita yang abadi daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.